Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kali ini kami akan membawakan materi ketahanan nasional. Sebelum itu kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isa Rasendria Arzana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Asih. Perkenalkan, nama saya Emra Bindra, jadi terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Firdaus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Sultan. Pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama, secara etimologi. Ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Yang kedua, pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Secara terminologi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau yang disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional Indonesia memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan nasional Indonesia juga berkembang. Dimensi dalam ketahanan nasional dapat dibagi menjadi 5, yaitu ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Konsep ketahanan nasional berlapis yang berarti ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya, seperti ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, sampai ketahanan nasional. Dan yang terakhir, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Menurut pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang menyatakan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Alasan diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep yang penting dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan kesejahteraan sebuah negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keduanya diperlukan. Yang pertama, perlindungan terhadap ancaman dari luar. Ketahanan nasional dan bela negara membantu negara dalam melindungi diri dari ancaman eksternal, seperti invasi militer, serangan teroris, atau agresi dari negara lain. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional dan bela negara memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan warganya. Yang kedua, pemeliharaan kedaulatan. Kedaulatan suatu negara dapat terancam oleh berbagai faktor, termasuk campur tangan asing atau serangan dari luar. Dengan memiliki konsep ketahanan nasional dan bela negara yang kuat, negara dapat mempertahankan kontrol atas wilayahnya, kebijakan internal, dan keputusan strategis. Yang ketiga, menghadapi ancaman non-militer. Selain ancaman militer, sebuah negara juga dapat menghadapi ancaman non-militer, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan masalah keamanan dalam negeri. Ketahanan nasional dan bela negara memungkinkan negara untuk memiliki kesiapan dan kapasitas untuk merespons ancaman-ancaman ini dengan cepat dan efektif. Yang keempat, membangun solidaritas dan identitas nasional. Melalui pelatihan bela negara dan kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional, masyarakat dapat merasa terlibat secara langsung dalam menjaga keamanan dan keutuhan negara mereka. Hal ini dapat memperkuat rasa solidaritas dan identitas nasional di antara warga negara. Yang kelima, menjaga stabilitas regional dan global.
Negara-negara yang memiliki ketahanan nasional dan kesadaran bela negara yang kuat dapat berkontribusi pada menjaga stabilitas regional dan global. Dengan mengurangi potensi konflik dan kekacauan, negara-negara ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi seluruh dunia. Dan yang keenam, mendukung pembangunan dan kesejahteraan. Ketahanan nasional yang baik memungkinkan sebuah negara untuk fokus pada perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Dengan memiliki keamanan dan stabilitas yang cukup, negara dapat menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. 1. Sumber historis. Konsep ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an, dipelopori oleh militer Indonesia sebagai respon terhadap penyebaran pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Gerakan komunis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada 1960-an memicu kebutuhan untuk merumuskan konsep ketahanan nasional. Keberhasilan Indonesia dalam menangkal ancaman komunis, terutama setelah gerakan 30 September 1965, menjadi motivasi utama dalam pembentukan konsep ini. 2. Sumber sosiologis. Konsep ketahanan nasional terkait erat dengan ketahanan ideologi, di mana bangsa Indonesia dianggap memiliki kekuatan khusus dalam menghadapi ancaman ideologi komunis. Pemahaman tentang ketahanan nasional berkembang seiring dengan penemuan unsur-unsur tata kehidupan nasional, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. 3. Sumber politik. Konsep ketahanan nasional secara resmi dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1973, menunjukkan pengakuan pemerintah atas pentingnya konsep ini dalam mengatur arah pembangunan nasional. Meskipun garis besar haluan negara tidak lagi digunakan, konsep ketahanan nasional tetap relevan dan terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman, seperti terlihat dalam penggunaan istilah-istilah terkait dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dinamika dan tantangan terkait ketahanan nasional dan bela negara dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Berikut beberapa dinamika dan tantangan yang mungkin terjadi. 1. Dinamika keamanan. Dinamika keamanan memiliki dampak yang signifikan pada strategi dan kebijakan keamanan nasional suatu negara. 2. Dinamika politik. Perubahan dalam pemerintahan, kebijakan luar negeri, dan politik domestik suatu negara dapat mempengaruhi ketahanan nasional. 3. Dinamika sosial. Faktor-faktor seperti migrasi, urbanisasi, ketidaksetaraan, dan perselisihan etnis atau agama dapat mengaruhi stabilitas sosial dan kesatuan nasional. 4. Dinamika ekonomi. Perubahan dalam perekonomian nasional dan global memiliki dampak langsung kepada ketahanan ekonomi suatu negara. Ketahanan ekonomi diperlukan untuk ketahanan nasional. 5. Dinamika lingkungan. Perubahan lingkungan dapat memengaruhi ketahanan sumber daya alam, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan resiko terhadap keamanan dan stabilitas nasional. 6. Dinamika teknologi. Peningkatan dalam kapabilitas militer, keamanan cyber, dan inovasi teknologi memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ketahanan nasional. 7. Dinamika hubungan internasional. Kerjasama internasional, persepsi terhadap ancaman, dan dinamika geopolitik regional dan global memainkan peran penting dalam membentuk strategi ketahanan nasional. 8. Dinamika budaya dan identitas. Promosi nilai-nilai kebangsaan, integrasi sosial, dan dialog antar budaya dapat memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman eksternal dan internal. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. 2. Esensi dan urgensi bela negara.
Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya, telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal atau sekolah dan perguruan tinggi, dan jalur non-formal atau sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi. Misalnya dengan cara 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. 3. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.